Sobat Budaya, saat ini Asti sudah berada di Pulau Buluh. Pulau yang berada dalam Kelurahan Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Tak banyak yang tahu kalau pulau ini adalah pusat pemerintahan pertama di Batam. Selain Pulau Buluh, ada pusat keamiran atau pusat kepemimpinan kerajaan Riau-Lingga lainnya di Batam, yaitu di Pulau Buluh dan di Nongsa. Di Pulau Buluh sendiri, Amir pertama bernama Tengku Umar bin Tengku Mahmud. Sedangkan di Nongsa adalah anak keturunan Raja Isa, yakni Raja Mahmud bin Raja Yakub bin Raja Isa atau Nong Isa. Kalau kita tahu bahwa dahulunya Pulau Buluh adalah pusat pemerintahan dan pusat niaga pertama di Batam, maka tak aneh jika kita dapat melihat objek cagar budaya di pulau ini dan beberapa objek yang diduga juga cagar budaya. Untuk itu Asti akan berkeliling melihat situs-situs bersejarah ini. Apakah terawat dan bagaimana ceritanya berkembang di tengah masyarakat? Yuk kita keliling dan menemukan cerita menariknya. Sedikit kami sampaikan gambaran umum tentang Kecamatan Bulang, di mana Kecamatan Bulang ini terdiri dari 6 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Pulau Buluh, kemudian ada Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Temoyong, kemudian Kelurahan Batu Legong, dan terakhir Kelurahan Setoko. Perlu kami sampaikan juga bahwa luas Kecamatan Bulang secara keseluruhan berjumlah 463,08 km persegi, di mana jumlah penduduk Kecamatan Bulang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan berjumlah 12.008 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.615 KK. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Saya Asti, Pak. Saya diberitahukan kalau ingin tanya-tanya tentang situs sejarah ke Pak Rudi nih, tokoh masyarakat Pulau Buluh. Boleh. Saya tanya-tanya, Pak? Boleh, silakan. Mungkin Regisiwan dulu nih, Pak. Ini sumur tua ya, Pak? Ya? Sumur tua. Jadi kalau penjelasan yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai informasi Ibu, bahwa ini kita kenal Sumur Siwan. Sumur Siwan? Iya, Sumur Siwan yang dikenal oleh masyarakat. Makanya kalau ditanya di Pulau Buluh, sumur apa? Sumur Siwan. Namun ini namanya sebenarnya sumur tua, karena didirikan tahun 1911. Berarti sudah 112 tahun ya, Pak? Iya, cukup lama. Maka memang sudah selayaknya lah sumur ini jadi cagar budaya. Kalau tidak, situs sejarah hilang. Masyarakat kita kan tidak begitu paham hal-hal ini, maka kita harus peduli. Nah, kepedulian ini kita sudah sampaikan kepada pihak pemerintah untuk diperhatikan. Dan alhamdulillah sudah ada tanggapan. Sudah jadi objek cagar budaya ya sejak sudah tahun lalu jadi, ya? Dan sudah disahkan oleh Wali Kota Batam. Maka kita bersyukur sekali, maka perlu kita jaga ini. Dan kemudian kenapa dikatakan sumur tua? Dari tahunnya kita udah tahu, dan kemudian sebagai bukti bata ini memang bata yang lama, bata brick buatan pabrik Batam pertama. Maka dibeli dan kemudian dibangun. Oh, Batam Brickworks ini yang produksinya Raja Ali Kelana tahun 1896 ya, Pak ya? 1896 itu. Nah, ini yang digunakan. Saat ini sumur ini berada di halaman sekolah ya, Pak ya? Iya. SMA Negeri 11 Batam. Iya. Jadi tadinya sumur ini digunakan untuk kebutuhan sekolah Cina. Karena dulu SMA Negeri 11 ini gedung, baru berarti ya, Pak? Nah, ini baru. Jadi dibuat di samping untuk masyarakat juga kebutuhan sekolah. Nah, ini SMA ini dulu sekolah Cina, maka dibangun di sini. Dan dilihat memang mungkin orang-orang dulu punya teknologi tradisional, dicari letaknya ada sumber airnya, maka di sini dibikin. Saya juga membaca beberapa tulisan bahwa dahulunya sekolah yang Bapak maksud tadi, sekolah Tionghoa Kong Lip Muk ya, Pak ya? Iya, atau betul. Kong Tu School ini masih ada tapak tangganya ya, Pak ya? Nah, itu ada. Itu SMA udah dibangun baru, tapi tangga itu asli. Itu tangga lama. Maka itulah yang membuktikan bahwa
sekolah Cina terletak di SMA 11. Baik. Berarti masih banyak situs sejarah lainnya yang bisa kami kunjungi di Pulau Buluh ya Pak ya, selain Sumur Siwan ini ya? Iya, beberapa situs banyak sekali. Karena kita merupakan ibu kota Batam pertama. Jadi banyak hal-hal yang belum kita gali, dan kedatangan Ibu beserta tim kami sangat mendukung sekali. Nah, semua informasi insya Allah selama bisa kita lakukan akan kita lakukan. Berarti kita akan lanjut melihat situs sejarah lainnya, mungkin boleh Pak Atau menemani Asti Pak berkeliling? Siap. Ke tapak tangga dulu mungkin kita boleh, ya? Boleh, Pak, ya? Boleh. Ini tadi Ibu nanya bukti bangunan sekolah Cina, memang udah dibangun SMA 11, namun bukti sekolah Cina hanya tinggal tangga-tangga inilah Bu. 6 tapak tangga ini ya, ya Pak betul, ya? Betul 6 tapak tangga ini. Panjangnya cukup panjang dari sini sampai sana, itulah besarnya sekolah Cina sebesar SMA 11 sekarang ini. Dan kalau saya lihat anak tangga ini ukurannya lebih lebar dibanding anak tangga kebanyakan ya Pak ya? Sekarang betul. Lebarnya kurang lebih 30 cm mungkin ini ya Pak ya? Satu keramik ya? Iya, ini menandakan sekolah ini cukup maju ketika itu. Maka masyarakat sini mempertahankan keaslian dari tapak ini, tidak dirubah oleh SMA 11. Itu. Selain itu saya dengar di dekat-dekat sini ada situs sejarah lainnya, Toko Bahagia kalau tidak salah namanya. Betul ada. Tak jauh dari sini sekitar 300 meter. Boleh Bapak mungkin menemani saya juga Pak untuk menunjukkan jalan ke sana? Oh siap. Silakan mungkin Bapak dulu. Ya. Saya ikut dari belakang. Ya. Bu, ingin saya tambahkan sedikit tentang kegunaan sumur tua ini. Airnya di samping digunakan oleh masyarakat, juga digunakan oleh tentara pendudukan Jepang. Jadi mandi apa semuanya di sini, karena Jepang itu ada di Pulau Buluh. Kemudian Jepang mandinya dalam keadaan telanjang bulat. Walaupun ini letaknya di tempat umum, namun di sekitaran ini ditanami bambu ketika itu, maka terlindung. Oh, pakai buluh bambu ya Pak ya? Pakai buluh bambu. Di sinilah asal mula nama Pulau Buluh, karena itu tadi, karena bambu banyak di Pulau Buluh. Ini yang Toko Bahagia itu ya Pak ya? Iya, inilah Toko Bahagia namanya. Ini kiri kanan toko atau bagaimana nih Pak? Nah, kalau di sebelah kanan kita ini toko. Sebelah kiri ini tempat penginapan karyawan. Karyawan toko? Karyawan toko, karyawan yang punya ini. Karena yang punya ini punya usaha mangrove atau kayu bakau di sebelah kita. Kemudian dijadikan arang untuk diekspor ke Singapura. Jadi memerlukan karyawan yang cukup banyak. Maka disiapkanlah tempat tinggal bagi karyawan, ini sebelah kiri kita. Nah, inilah, dan Pak Tolo itu merupakan tokoh Tionghoa. Apakah itu yang namanya Tan Yuse itu Pak? Ya, itulah. Jadi kita kenal namanya Pak Tolo. Karena Pak Tolo lebih populer. Lebih populer di Pulau Buluh ya, Pak ya? Tapi ya. sudah tidak beroperasi nih Pak? Tidak beroperasi lagi karena anak-anaknya tidak meneruskan, dan kemudian anak-anaknya semua sudah tinggal di Batam. Maka kosong sampai hari ini. Namun bangunannya masih utuh dan konstruksinya masih terawat ya Pak ya? Terawat, bangunan lama. Terlihat iya. Ya. Saya dengar-dengar dan baca juga dari artikel ini terbangun bersama dengan beberapa permukiman di tahun 1920-an Pak ya? Iya, karena pergerakan ekonomi di Pulau Buluh bersamaan dengan pusat pemerintahan. Iya. Jadi ada pemerintahan dan ekonomi juga berjalan. Nah, itulah salah satu di sini merupakan pelabuhan transit bongkar muat barang dari Tanjung Pinang ke Pulau Buluh ke Singapura dan sebaliknya. Nah, itulah cerita daripada Toko Bahagia. Nah. Saya juga lihat ini pelabuhan bongkar muatnya karena toko ini menghadap ke laut ya Pak ya? Ke laut, menghadap ke laut ya. Nah, memang luas sekali pelabuhannya.
Selain bangunan, apakah ini jalan atau tapaknya juga saksi sejarah nih? Nah, ini saksi sejarah. Kalau kita lihat ini semen lama. Apa? Pernah terjadi semenisasi jalan itu ketika mau dipecah cukup keras sekali karena memang asli. Kualitas batunya berbeda ya Pak ya? ya? Iya, memang. Sepanjangnya, sepanjang depan toko bahagia ini ya, itu kelihatan asli. Ini semennya berbeda ya Pak? Ya, asli ini. Nah, itulah cerita toko bahagia. Ibu, inilah Masjid Jami Nurul Iman Pulau Buluh. Kalau Ibu lihat kondisinya sekarang, maka sedikit berubah dari aslinya. Ini didirikan tahun 1872. Wah, sudah lebih dari 150 tahun ya, usianya. Cukup lama. Kenapa ini cukup lama? Karena itu tadi kita bercerita tentang pemerintahan Kota Batam merupakan ibu kota pertama. Jadi ketika sudah ada pemerintahan, penduduknya sudah mulai ramai, maka agama juga berkembang. Kan agama itu berkembang ya Pak ya? Agama berkembang, kemudian dibangunlah sebuah masjid yang strukturnya mirip struktur Masjid Demak. Oh, strukturnya mirip dengan Masjid Demak. Ada foto lamanya, nanti bisa dilihat dari foto lamanya. Inilah yang ada kita lihat sekarang, yang nampak ini asli. Membuktikan asli atau tidaknya dilihat daripada susunan bata. Susunan batanya juga menunjukkan ketuaan ketuaan ini ya Pak ya? Karena dia tidak menggunakan semen, tetapi bata disusun dengan ikatan kapur dan sama dengan Prigi ya Pak ya, Batam Brickworks itu ya Pak ya berarti ya? Ada contoh-contoh nanti bisa kita lihat di dalam, contoh batanya cukup lama. Nah, itu menandakan bahwa masjid ini sudah cukup lama. Awalnya kita ketahui kalau orang dulu bikin bangunan itu ditulis tahun pembuatannya itu ada di bawah mihrab situ, cuma sekarang sudah ditutup karena sudah direnovasi. Awalnya ada di bawah mihrab sini. Oh, dari situ kita tahu informasi tahun pembuatannya. Kita lihat dalam Bu ya, bangunan ini mirip bangunan Demak, yang membuktikan itu tiang dua. Inilah yang bisa diuji kelamaan dari bangunan ini. Dimana ini menjadi saksi sejarah. Iya. Masjid Jami Nurul Iman ini ya Pak ya? Iya betul. Betul. 150 tahun lalu. Ya. Ini dipernis lagi ya Pak ya? Iya, dipernis lagi. Tingginya ini lumayan tinggi, hampir 2,5, 2,3 meter. Sebenarnya ini lebih tinggi. Tadinya 3 meter lebih. 3 meter? 3 meter. Waktu direnovasi, atap genting dijadikan semen, didak, maka ini dipotong supaya menyesuaikan ketinggian masjid. Tapi berarti ini ada penambahan luas ya Pak ya, ruangan masjid ini? Iya. Terbangun. Luasnya sekitar ini, tetapi yang asli di beranda belakang, yang lain itu direnovasi baru. Karena memang jumlah jemaahnya bertambah setiap tahun atau bagaimana? Ya, jumlah jemaahnya, maka kita pengurus selalu memikirkan bagaimana kenyamanan dalam beribadah, maka perluasan itu yang kita lakukan. Kita tambahkan sedikit, itu yang asli ada, yang tongkat di mimbar itu asli sampai hari ini. Tongkat yang di mimbar? Di mimbar itu asli. Itu yang tidak sampai hari ini ada. Itu bawa dari Demak. Karena memang struktur tiangnya kata Bapak tadi mirip dengan Masjid Demak. Demak. Masuk kubah bagian atas tidak ya Pak? Iya, karena yang membangun ini dan membangun nama itu dari Demak. Ini betul-betul asli dari Demak. Ini Kuningan ini. Oh, ini Kuningan asli. Kuningan. Berat ya Pak? Betul, ya, berat. Inilah yang tersisa sekarang.
Kalau yang lain tak ada lagi. Ini masih digunakan untuk Masih. setiap ibadah. Setiap hari sholat, Jumat. gitu Ya. ya, Pak, ya. Nah, inilah Masuk angkatnya. sedikit. Ini yang mata dulu. Ayo Bu, kita lihat ini yang disebut keramat puding. Keramat puding itu Ya, ya, Pak, ya. Jadi kalau Ibu mau tahu, keramat puding ini sebenarnya ini orang soleh, pedagang sekaligus pengembang agama, Ulama begitu. ulama ya, Pak, lah gitu. Karena apa? Dia dari satu pulau ke pulau yang lain berdagang sambil menyebarkan agama. Karena di Pulau Buluh ini sudah ada masjid, dia sering sholat Jumat di masjid dan sebagainya. Kemudian karena berdagang berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, meninggalnya di laut. Meninggalnya di laut. Di laut. Pak, ya. Nah, kemudian karena di Pulau Buluh sudah berkembang agama Islam, maka dibawa kemari. Kenapa dibawa kemari dan dikebumikan di sini? Karena di belakang ini dulu sungai besar. Dulu ini sungai besar. Sungai besar. Ada sungai, maka dikebumikan di samping sungai karena dia meninggal di laut. Namanya kan keramat puding, Pak. Kenapa disebut keramat puding? Nah, ketika ini dikebumikan, maka tumbuhlah pohon yang besar. Pohon itu pohon puding. Maka diyakini oleh masyarakat tempat dengan istilah animisme bahwa setiap benda mempunyai roh. Maka diantarlah sesajen dan sebagainya, maka itu dikenal oleh masyarakat ketika itu keramat. Keramat puding, karena pohon puding tadi yang besar itu, puding Pak. besar. Pohonnya sudah tidak ada, Sudah tapi Pak, tidak ya? ada karena sudah cukup tua. Pohonnya persis pohon beringin. Jadi menaungi makam ini keseluruhan. Oh, mungkin ditebang karena takut menimpa bangunan sekitar bangunan Iya, masjid ya, Pak, ya? itulah makanya menjaga kemungkinan maka pohon itu ditebang. Tapi sampai hari ini orang mengenalnya keramat puding. Halo Bapak, tadi saya diantar oleh Pak Rudi untuk bertemu dengan Bapak seputar yayasan atau Wihara Samudra Bakti. Dengan Pak siapa Pak sebelumnya? Sudiman. Sudiman, saya Asti Pak. Bapak di sini sebagai pengurus atau bagaimana Pak? Sebagai pengurus. Pengurus Wihara ya Pak? Pengurus Wihara. Sebelumnya saya ingin tanya-tanya ini Pak, karena katanya ini kan situs bersejarah, situs tua yang ada di Pulau Buluh. Kalau boleh tahu Pak, apa saja yang tertinggal dari masa lampau yang masih dilestarikan atau terjaga? Kalau untuk saat ini yang tertinggal itu dari dalam, itu adalah awal dari batu. Nah itu sampai sekarang masih kita lestarikan. Sama ada papan nama, terus ada tempat dupa. Jadi tempat dupa itu dari zaman awal itu terbuat dari kayu. Kalau boleh tahu pada tahun berapa Pak sebenarnya wihara ini terbangun kira-kira saja? Kalau terakhir kali kita itu punya sertifikasi lah dari zaman Belanda, itu suatu surat berupa tulisan tangan itu di tahun 1925. Tapi sebelumnya itu dari tahun 18 sekian itu sudah ada tempat ibadah di sini untuk kita orang Chinese Tionghoa yang beragama inilah istilahnya kalau dulu kan masih agama Konghucu ya. Gitu ya. Cuman kan dari pemerintah kan. Setelah itu Buddha juga Baru begitu ya, umat Buddha. Iya. Saya juga lihat ada pohon tua begitu. Apakah sudah ada dari awal? Sudah ada dari awal. Jadi dari tahun 18-an itu pohonnya udah ada. Itu kita dengar dari cerita orang tua. Iya, katanya oh ini udah mulai sembahyang, pohon ini udah ada gitu loh. Jadi umurnya udah mungkin lebih tua daripada wihara. Saya penasaran kenapa namanya Samudra Bakti Pak? Diambil dari mana sih nama ini Pak? Karena kita kan hadapnya ke laut. Ya. Jadi wihara ini pada dasarnya juga seperti ke laut lah istilahnya gitu kan. Jadi dinamain sebagai Samudra Bakti. Karena hadapnya ke laut juga, terus sebagian juga di laut. Seperti itu. Seperti itu. Kalau tidak salah papan namanya juga mengandung makna yang sama ya Pak? Ya, kalau dari segi papan namanya itu bahasa Chinese-nya itu Kanteng Taiti. Kanteng Taiti itu. Jadi dari Kanteng Taiti itu kan kita bikin namanya itu jadi Haite Kanteng Keng. Nah, Haite Kanteng Keng itu dalam bahasa Indonesia itu Wihara Samudra Bakti lah. Seperti itu.
Jadi masih digunakan beroperasi untuk umat Buddha atau kelompok Tionghoa di sini beribadah ya Pak ya? Iya benar. Karena anak-anak itu Pohon apa ini Pak? Ketapang berarti ketapang, ya Pak ya? pohon ketapang. Dia dari dulu tahun 18 sekian udah ada. Sudah ada. Cuman persisnya itu kita nggak ada data. Dan tidak pernah ada pemotongan atau perawatan pohon? Ada. Perawatan itu ada. Jadi dahan-dahan yang udah memang mati, udah keropos, kita bersihin. Tapi sebelum kita bersihin juga ada sembahyang ya, ritual itu ya Pak ya? Kita minta izin dulu. Minta izin. Masih termasuk sejarah kalau ini. Oh ini dari kayu Bapak ya? Kayu. Untuk bakar dupanya di sini Ya, masih benar. asli ya berarti Masih, ya? masih. Kuningan lainnya yang tambahan berarti? Kuningan tambahan. Dulu kita pernah kuningan yang asli, yang waktu pertama kali kita bangun altar, ya. itu ada curi. Oh, sekarang memang Nah, kuningan dicuri, asli. tapi kita ada dapat kembali itu kalau tidak salah masih ada 1 atau 2. Dapat kembali orang dari Singapura itu mengembalikan koleksi kuno itu, Ya. kita tahu dari sini. ya benar, mereka mengembalikan ke sini. Ini ruangan yang tembus itu ya? Ya, Pak, ya? ini sejarah daripada awal kan. Jadi batunya bisa sampai ke sini itu senyawa. Terus ini kan karena kita bangun batisala, jadi kita timbun yang bagian bawah itu. Tanpa kita tambah, tanpa kita rubah. Karena kita masih jaga kelestarian daripada batu. Batu ini. Iya. Ya, ini yang saksi sejarahnya dulu berarti. Ya Pak, benar. ya? Awal mula adanya wihara, adanya Rumah kelenteng. ibadah ini ya Pak ya? Nah, ini. Berarti yang ini untuk umat agama Buddha lagi beribadah. Ya, di sini adalah ruangan untuk prosesi kebaktian. Kebaktian. Berarti ini sama yang mengelola Yayasan Samudra Bakti. Ya benar, Yayasan Samudra Bakti. Baik wihara maupun sampai ke dalam ini bakti Sampai ke salanya, dalam, ya. Sepertinya di sana juga ada beberapa objek yang akan segera kita tetapkan, ya. Di antara lain di situ ada sekolah, ya, sekolah Tionghoa. Kemudian di sana juga ada kalau kita sekarang pertokoan, ya. Antara lain toko bahagia namanya. Ada sekolah Tionghoa di sana. Kemudian ada yang luar biasa itu bahwa melihatkan bahwa Pulau Buluh itu ada seorang amirnya. Amir itu adalah yang memerintah, ditunjuk oleh yang di Pertuan Besar Aryo Lingga itu Amir Pulau Buluh namanya. Salah satu bahwa ini pusat bisnis, ya. Di sana pasti perputaran ekonomi dan sebagainya di tempo dulu itu adalah toko bahagia. Nah, ini masih ada, saya sendiri sudah meninjau ke sana. Kemudian juga di Pulau Buluh tersebut ada kelenteng yang masih terawat dengan baik sekarang. Kemudian ada menara, ya, menara masjid menara masjid Jami, ya. Kemudian di situ ada perkuburan juga. Jadi banyak sekali di Pulau Buluh tersebut.